Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari Jemaat GBDI Ebenezer Tugu Pakis dan Jemaat GBDI Gloria Karangrejo. Mari kita bersama-sama mengucap syukur jika di mana Tuhan telah menyertai kita. Mungkin banyak dari kita yang mengalami sakit, namun saya yakin Tuhan telah menyertai hidup kita sehingga pemulihan Tuhan ada dalam kehidupan kita, sehingga kita memperoleh sebuah kesehatan, kesembuhan yang daripada Tuhan. Mungkin Bapak Ibu sedang mengalami kesusahan ataupun keadaan yang tidak baik-baik saja. Saya yakin Tuhan akan memberikan terobosan bagi kita sehingga kita dapat melewati semua itu dengan kuat kuasa Tuhan. Sebelum kita melakukan aktivitas kita pada hari ini, mari kita meluangkan waktu untuk mendengarkan renungan firman Tuhan. Kiranya renungan firman Tuhan dapat berguna bagi kehidupan kita dan menjadi rema dalam kehidupan kita. Mari kita satu dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa, mengucap syukur Tuhan jika di mana pagi hari ini Tuhan Engkau telah menyertai kami Tuhan, dan kami rindu Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, kami siap untuk melakukan firman-Mu, dan kami siap untuk merenungkan firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini terletak dalam Kitab Mazmur pasal yang 37 ayat yang ke-23 sampai ke-24. Mazmur pasal yang ke-37 ayat 23 sampai 24 saya akan bacakan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Amin, firman Tuhan. Jika kita baca dari ayat 1, dengan jelas menerangkan bahwa Mazmur ini ditulis oleh Daud. Mari Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita belajar dari kehidupan Daud. Banyak dari kita yang mengetahui bahwa Daud adalah seorang raja yang begitu besar kekuasaannya. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita sedikit belajar dari kehidupan Daud, jika di mana sebelum Daud dilantik menjadi seorang raja, ia mengalami begitu beratnya proses. Ia mengalami apa yang namanya kesusahan, bahwa Daud di mana Tuhan menempa kehidupannya sehingga ia menjadi seorang raja. Jika di mana Daud sedang mengalami sebuah proses, Daud mengalami sebuah kesesakan, hal yang tidak mudah untuk dilakukan. Daud memberikan kehidupannya, menguatkan kehidupannya dengan berkomitmen bahwa Tuhanlah yang telah menciptakan Daud, maka Tuhanlah sendiri yang akan menetapkan kehidupan Daud. Begitupun kita, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita adalah makhluk ciptaannya, dan Tuhan sendiri yang akan menuntun kehidupan kita. Tuhan akan menuntun kehidupan kita, dan Tuhan tidak akan menuntun kehidupan kita ke dalam suatu hal yang buruk. Tuhan akan memberikan kehidupan kita menjadi baik, lebih baik, dan lebih baik lagi. Bagaimana Daud mendapat sebuah promosi yang begitu besar sehingga ia menjadi raja? Karena ia telah melakukan kehendak Tuhan. Ia hidupnya itu berkenan di hadapan Tuhan. Ia hanya ingin untuk Tuhan disenangkan saja. Ia hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, begitu besar kuasa Tuhan sehingga Daud dilantik menjadi seorang raja di usia yang muda. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita semua hidup dalam kehendak Tuhan. Mari kita hidup dengan seturut dan perintah Tuhan, dan kiranya perkenanan Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Dan mungkin banyak dari kita yang sudah hidup dalam sebuah hal yang sangat baik, bahkan dikatakan itu hal yang begitu baik dalam kehidupannya, ataupun dikatakan posisi teratas. Tapi Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, posisi jabatan itu tidak menolong kita. Kita belajar dari Daud. Daud ketika menjadi raja, ia jatuh ke dalam dosa, ia melakukan perzinahan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam posisi seorang raja, dalam posisi yang teratas, itu pun tidak menjamin kehidupannya. Ia pun dapat jatuh dalam dosa. Banyak dari kita yang mungkin jatuh dalam dosa, namun kita kembali yakin bahwa
Tuhan sanggup untuk menolong kita. Dalam ayat yang ke-24, apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Daud yakin ketika ia jatuh, ia mau kembali kepada Tuhan. Ia mengandalkan Tuhan kembali. Ia mengandalkan tangan Tuhan untuk mengangkat kehidupannya. Banyak dari kita mungkin dalam keadaan kita yang sedang terpuruk, sedang jatuh ini, mungkin kembali mengeluh, kenapa kok kehidupku seperti ini? Bukan kembali mempercayakan kepada Tuhan, tapi kembali mempersalahkan Tuhan. Itu hal yang salah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sama-sama untuk kembali percaya kepada Tuhan. Jika di mana saat ini kita ada dan kita apa yang kita miliki saat ini itu merupakan suatu hal yang Tuhan percayakan kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mempercayakan kehidupan kita, karena hidup kita telah dituntun oleh Tuhan dan Tuhan menuntunnya kepada jalan yang sangat baik dan jalan yang begitu indah. Dan ketika kita jatuh ke dalam dosa, tangan Tuhan sanggup untuk menolong kita. Bahwa dalam Yesaya mengatakan bahwa tangan Tuhan akan membawa kita ke dalam kemenangan. Kemenangan-kemenangan akan kita dapatkan, promosi-promosi akan kita dapatkan jika kita hidup dalam perkenanan Tuhan, jika kita hidup dalam kehendak Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita belajar dari kehidupan seorang Daud. Mari kita belajar bahwa Tuhan sendiri yang sanggup untuk menaikkan kita dan Tuhan sendiri yang sanggup untuk menjatuhkan kita. Tapi kita semua yakin Tuhan tidak akan pernah menjatuhkan umat-umat yang dikasihinya. Amin akan firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, firman datang kepada kami Tuhan. Kami kembalikan kehidupan kami dalam tangan-Mu Tuhan. Tentulah kehidupan kami Tuhan, mungkin banyak dari kami yang melakukan kesalahan Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kami siap untuk bangkit Tuhan, kami siap untuk dipulihkan Tuhan oleh tangan kudus-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami siap melakukan aktivitas kami memenuhi tuntunan-Mu dalam kehidupan kami, dan kami siap hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.